Perkenalkan, saya Ida Nuraini setelah di Pusat 26 selaku moderator. Lalu saya sendiri Salih Soleh dengan di belakang 2. Saya Nendra Udasari dengan di belakang 028. Saya Nila Marajamila dengan di belakang 25. Saya Ismi Nur Aini Aziza dengan di belakang 24. Dan kalau di anggota lagi ada Desi dengan nomor 19 yang sedang berhalangan dari sebelumnya di sini kami ingin menunjukkan video observasi dari Bapak. Mungkin itu tadi video dari kelompok kami mengenai observasi di MI Aliman Bandara. Kemudian kami akan menjelaskan tentang mengenai manajemen pendidikan yang ada di MI Aliman Bandara. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh Ismi. Terus yang poin nomor 1 dan nomor 2. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang manajemen kurikulum di MI Aliman Banaran. MI Aliman Banaran ini menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka yang diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kelas. Misalnya kurikulum Merdeka digunakan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sementara kurikulum 2013 diterapkan pada kelas lainnya. Pergantian kurikulum ini memang untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah. Namun pihak sekolah menghadapi ketidakpastian terkait kemungkinan perubahan kurikulum di masa depan yang seringkali dipengaruhi oleh pergantian Menteri Pendidikan. Meski begitu, MI Aliman Banaran tetap berkomitmen mengelola perubahan ini dengan baik demi menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, setiap kurikulum memiliki kendala tersendiri. Namun, MI Aliman Banaran tetap mengikuti arahan yang ada untuk berupaya beradaptasi dalam mengatasi berbagai hambatan. Untuk memastikan kurikulum sejalan dengan visi misi MI Aliman Banaran, materi pembelajaran disisipkan secara selektif agar mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, MI Aliman Banaran memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mendukung tujuan dan karakteristik khusus di sekolah. Yang kedua yaitu tentang manajemen peserta didik di MI Aliman Banaran. MI Aliman Banaran memiliki proses penerimaan siswa yang cukup selektif. Meskipun sebagai sekolah swasta, sekolah ini tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa. Dengan pendekatan yang humanis, sekolah berupaya mengatasi masalah kenakalan remaja yang mungkin timbul. Selain itu, MI Aliman Banaran juga aktif dalam mengembangkan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan sesuai dengan minat siswa. Secara keseluruhan, sekolah ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu manajemen tenaga kependidikan MI Aliman Banaran. Proses rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di MI Aliman Banaran dilakukan secara terbuka dengan menyebarkan informasi lowongan kepada calon pelamar. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat berkualitas yang diterima. Seleksi mencakup tes tertulis, wawancara lisan, serta pemeriksaan
kompetensi akademik sekaligus sejalan dengan visi misi MI Aliman Beneran. Pendekatan ini dirancang untuk mendapatkan tenaga pendidik yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepribadian yang sesuai. Kemudian, untuk pengembangan profesional, MI Aliman Beneran menyediakan berbagai program seperti kelompok kerja guru atau KKB yang diadakan setiap bulan sebagai forum berbagi informasi dan pengalaman antar guru. Selain itu, terdapat seminar, workshop, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait kurikulum merdeka untuk meningkatkan kompetensi guru. Penilaian kinerja dilakukan setiap bulan untuk evaluasi tugas-tugas guru, baik dalam pengajaran maupun administrasi. Kemudian, penilaian ini mencakup aspek akademik, pedagogik, dan sosial, serta melibatkan umpan balik dari orang tua. Jika ditemukan kekurangan, guru diberikan pembinaan melalui pengingat atau pelatihan lebih lanjut memastikan perbaikan yang dilakukan. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan tentang manajemen anggaran MI Aliman Beneran. Proses manajemen anggaran MI Aliman Beneran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional sekolah secara guru. Salah satu faktor utama dalam anggaran adalah gaji, yang dimana semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah siswa. Selain itu, sekolah juga memprioritaskan kebutuhan alat-alat tenaga untuk proses belajar mengajar. Dalam hal pendanaan, MI Aliman Beneran mengandalkan beberapa sumber seperti dana atau bantuan operasional sekolah, SPP dari orang tua, serta sumbangan sukarela. Namun terkadang apabila dana tersebut cair tepat waktu, sekolah harus berjalan sementara untuk menjaga kelancaran operasional. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan, MI Aliman Beneran menerapkan sistem yang terbuka. Sebagai kepala madrasah, sekolah tidak mengambil uang secara langsung, melainkan setiap transaksi dikelola oleh negara yang bertanggung jawab atas dananya yang masuk dan keluar. Semua amal keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga orang tua dan pihak terkait mengenai penggunaan dana dengan jelas. Dan sistem ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang efisien dan tersedia di dalam operasional seperti 5. Hubungan sekolah dengan masyarakat. MI Aliman Beneran telah membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sekolah menyadari bahwa hubungan masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Hubungan baik ini terjalin melalui berbagai interaksi dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Sekolah memahami bahwa jika hubungan dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik, maka keberlangsungan sekolah akan terancam. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga bagi sekolah. Orang tua siswa di MI Aliman Beneran memiliki peran yang sangat aktif dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Hal ini terlihat dari antusiasme orang tua dalam mengikuti berbagai acara sekolah seperti peringatan Hari Santri. Partisipasi orang tua yang tinggi ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap pendidikan anak-anak mereka. Meskipun hubungan sekolah dan masyarakat berjalan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah keterbatasan waktu guru untuk mengikuti kegiatan bermasyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya sekolah dalam memperluas jaringan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian di MI Aliman ketika menerima anak-anak dan rata-rata itu dilakukan dengan fasilitas yang ada di SD tersebut itu kurang cukup dikatakan cukup layak karena jumlahnya belum sesuai atau sebanding dengan jumlah siswa. Kemudian karena banyaknya siswa dan kurangnya pengawasan guru, nah itu juga mengakibatkan banyak fasilitas yang mungkin rusak karena kelakuannya siswa kan mungkin anak SD kan banyak tinggal ya. Nah itu kemudian itu membuat fasilitas menjadi rusak. Namun MI Aliman itu akan melakukan perbaikan di tempatnya karena untuk menjaga fasilitas dan siswa bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan aman dan nyaman. Kemudian untuk perawatan fasilitas tersebut dilakukan setiap hari. Jadi MI Aliman akan melakukan pengecekan setiap harinya fasilitas tersebut apakah layak atau tidak. Kemudian untuk yang kedua yaitu manajemen pengawasan dan evaluasi. Manajemen pengawasan
dan evaluasi dilakukan setiap bulan sekali ketika rapat. Kemudian ketika rapat akan dilakukan diskusi untuk membahas terkait proses pembelajaran, kemudian komplain-komplain yang mungkin diberikan oleh wali murid kepada sekolah. Nah, ketika rapat tersebut maka akan dibahas. Kemudian ketika evaluasi tersebut juga akan melihat sejauh mana kemajuan proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya evaluasi tersebut itu dapat membantu sekolah untuk mengidentifikasi atau melihat sekiranya masalah apa yang perlu diberi perhatian yang lebih khusus. Kemudian dengan adanya evaluasi tersebut juga bisa memastikan bahwa proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan baik dan lancar. Kemudian ketika mengevaluasi tersebut, indikator yang dilakukan ketika evaluasi itu adalah salah satunya itu kinerja pendidik. Jadi ketika kinerja pendidik mengalami sebuah masalah, maka sekolah harus segera mengambil tindakan. Kemudian dengan adanya tindakan itu, kemudian sekolah juga memberikan fasilitas kepada tenaga pendidiknya seperti seminar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tadi presentasi dari Bapak. Sekian, tidak ada salah kata dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.